Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi sistem persamaan linear untuk mata kuliah matematika dasar 2. Nah, pada bagian pertama ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Ya, kita bisa melihat, jadi untuk n buah persamaan dengan n variabel, nah bentuk umumnya seperti ini, kita dapat merubahnya dalam bentuk matriks AX kali B, ya, dimana ini adalah matriks koefisien-koefisien dari SPR dan X adalah matriks dari peubah-peubahnya dan B adalah nilai konstan dari SPL. Nah, kemudian untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear itu ada 4. Yang pertama itu metode determinan, kemudian metode inverse, lalu metode Gauss, dan yang terakhir itu metode Gauss-Jordan. Nah, keempat metode tersebut pada dasarnya adalah untuk mencari bilangan X yang tidak diketahui, tapi harus dicari nilainya. Pembahasan di tingkat ini dipusatkan pada bentuk matriks koefisien A adalah matriks bujur sangkar. Jadi matriks ini itu harus dalam bentuk bujur sangkar. Nah, kalau untuk yang bentuk umum itu nanti dipelajari untuk tingkatan yang lebih tinggi. Oke. Nah, dalam menggunakan metode ini, keempat metode tersebut, ya, itu harus diperhatikan ketentuan. Jadi ada 2 ketentuan. Yang pertama, jika hasil determinan dari matriks A sama dengan 0, maka matriks tersebut dikatakan matriks singular. Ya, dalam hal ini penyelesaian untuk sistem persamaan linear itu tidak dapat diselesaikan. Kemudian yang kedua, jika hasil determinan dari matriks A tidak sama dengan 0, nah berarti itu yang bisa dikerja. Jadi untuk metode ini, ya, kita fokuskan kepada matriks A yang memiliki determinan selain 0. Kemudian yang pertama, metode determinan matriks. Ya, metode determinan matriks ini digunakan rumus XI sama dengan determinan AI per determinan matriks A, di mana I itu berjalan dari 1, 2 sampai N. Nah, jadi matriks AI ini adalah matriks koefisien A. Ya, jadi matriks koefisien A yang kolom ke I-nya digantikan dengan nilai B. Sebagai contoh, kalau kita mencari nilai matriks A1, berarti kita mengganti nilai kolom ke-1 ke kolom pertama dengan matriks B. Nah, sebagai contoh, kita kerjakan soal latihannya di nomor 1. Jadi di sini kita memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya, jadi 2x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 16. Kemudian persamaan kedua, 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 10. Lalu persamaan yang ketiga, x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 itu sama dengan 16. Langkah pertama kita harus menentukan dulu matriks koefisiennya, ya. Jadi matriks koefisien A itu diambil dari koefisien tiap variabel x1, x2 dan x3. Jadi 2, 1, 4, kemudian 3, 2, 1, lalu 1, 3, 3. Kemudian matriks X untuk variabel x1, x2, x3 dan matriks B yang di sebelah kanan. Setelah itu kita tentukan matriks A1. Ya, matriks A1 itu didapat dengan cara mengganti nilai kolom 1 dengan matriks B. Kemudian matriks A2 mengganti nilai di kolom kedua dengan matriks B, seperti ini.
Lalu di matriks A3, matriks A, yang kolom ketiganya diganti dengan nilai matriks B. Setelah itu kita cari determinan masing-masing. Ya, cara cari determinannya kita hanya menggunakan sarus. Jadi tinggal duplikat kolom 1, 2 bawa ke sini, kemudian kalikan serong ke kanan, baru kurangi dengan ya yang serong ke bawah ini. Hasilnya untuk determinan A 26, A1 26, A2 52, dan A3 78. Nah, setelah semua determinan ini dapat, kita dapat menentukan nilai koefisien X1, kita dapat menentukan nilai variabel X1, X2, dan X3. Dan cara untuk X1, ya seperti rumusnya tadi, kita bagikan determinan A1 dengan nilai determinan dari A. Nah, determinan A1 dibagi dengan determinan dari A, diperoleh 1. Kemudian X2, determinan A2 dibagi dengan determinan dari A, kita peroleh 52 per 26, hasilnya 2. Kemudian untuk X3, determinan dari A3 kita bagikan dengan determinan dari A. Jadi determinan A3 dibagi dengan determinan dari A, kita dapat nilai 76 per 26 itu 3. Nah, demikian metode determinan matriks untuk mencari nilai dari variabel X1, X2, dan X3 untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Beralih ke metode selanjutnya, yaitu metode inverse. Ya, jadi diketahui bentuk matriks SPL seperti ini. Nah, dengan determinan A tidak 0, maka terdapat inverse dari A. Nah, untuk mencari nilai dari X, ya kita kalikan masing-masing di sebelah kirinya dengan A inverse. Di sini juga A inverse. Jadi A inverse dikali A itu kan hasilnya identitas. Maka di sini sisa X di ruas kiri, kemudian di ruas kanan karena telah dikalikan A inverse di depan, berarti dia menjadi A inverse kali B. Berarti untuk memperoleh nilai X itu sama saja dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, sebagai contoh sama dengan sebelumnya soalnya. Nah, langkah pertama itu tentukan inverse dari matriks A. Ya, matriks A itu kan 2 1 4 3 2 1 1 3 3. Jadi langkahnya itu kita cari dulu inverse-nya. Jadi rumus inverse kan sekuat determinan A dikali A join A. Nah, diketahui dari contoh sebelumnya, determinan A itu sama dengan 26. Nah, A join, ya A join A itu kita bisa peroleh dengan cara menutup. Jadi kita menutup setiap baris untuk mendapatkan minor, untuk menentukan matriks kofaktor. Setelah matriks kofaktornya itu kita transformasikan sehingga terbentuklah matriks A join. Ya, jadi 3 ini kita peroleh dengan cara membentuk baris 1 kolom 1. Ya, kita cari determinannya. Matriks 2 1 3 3 yaitu 2 kali 3 6 dikurangi dengan 3 kali 1, 6 dikurangi 3, hasilnya 3, maka taruh 3 di sini. Kemudian untuk baris 2 kolom 1, ya berarti 1 4 3 3. Berarti kita cari determinannya dengan cara 1 kali 3 dikurangi 4 kali 3. Sisi bahwa baris 2 kolom 1 ini berada di indeks 21, dengan menyembelahkan indeksnya itu kita dapat 3, maka itu kan ganjil. Jadi kofaktornya itu adalah minor. Minornya tadi kan kita dapat minus 9 kalikan dengan minus 1 karena jumlah dari indeksnya itu adalah ganjil. Jadi 9 sebenarnya di sini. Kemudian ini untuk baris 3 kolom 1 kita dapat 1 dikurang 8 itu hasilnya minus 7, jadi minus 7 sebenarnya di sini. Namun untuk A join itu adalah matriks kofaktor yang telah ditransposkan. Jadi dengan cara yang sama kita dapatkan semua elemen di
sini jadi 3, 9, minus 7, dan seterusnya. Nah, setelah itu semua elemen ini kita kalikan dengan seper 26, hasilnya seperti ini. Lalu ini matriks B. Kemudian sesuai dengan rumus dari metode inverse tadi, bahwa untuk mendapatkan nilai X1, X2, X3 itu kita cukup kalikan inverse dari matriks A dengan kalikan dengan matriks B. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah dikalikan, kita akan mendapatkan nilai, ternyata X1 itu adalah 1, X2 2, dan X3 3. Nah, mungkin itu untuk metode inverse. Berikutnya, untuk metode selanjutnya itu adalah metode Gauss. Jadi pada prinsipnya metode ini mengubah semua koefisien dari matriks ini, matriks koefisien itu menjadi matriks segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas itu jadi yang di sini semua bernilai 0. Ya, kecuali diagonalnya. Nah, cara mengubah matriks segitiga atas itu kita menggunakan sifat transformasi dasar matriks yang telah dipelajari di bab sebelumnya. Jadi ada 3. Yang pertama itu menukar 2 baris atau 2 kolom, kemudian mengalihkan semua elemen, ya, sebuah baris atau sebuah kolom dengan sebuah skalar yang bukan 0. Ya, misalkan baris 1 kita kalikan dengan anggaplah skalarnya 5, atau baris 2 kita kalikan dengan 7, dan seterusnya. Kemudian yang operasi yang ketiga itu adalah menambahkan baris ke J ataupun kolom ke J, ya, yang telah dikalikan dengan sebuah skalar ke baris yang lainnya, misalkan baris ke I. Ya, simbolnya itu HIJ. Jadi ingat, HIJ artinya baris ke J atau kolom ke J itu yang dikalikan dengan sebuah skalar K, kemudian ditambahkan ke baris ke I. Nah, KIJ ini untuk kolom. Oke, nah kita masuk saja di contohnya. Jadi sama soalnya seperti kedua metode sebelumnya. Ya, jadi ini adalah matriks koefisien A dan ini adalah matriks B. Nah, dengan menggunakan sifat transformasi H13 ini artinya baris 1 dan baris 3 ditukar. Baris 1, baris 3 kita tukar. Kenapa kita tukar? Karena kita ingin mencari satu utama untuk mempermudah transformasi sebentar. Ya, jadi usahakan itu angka 1 itu ada di sebelah kiri bagian atas, paling atas. Ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat kedua bilangan di bawah 1 ini. Jadi kalau misalkan ada 4, berarti semua 3 yang di bawah ini kita kasih 0. Nah, kebetulan sini hanya 2, jadi kita akan membuat kedua bilangan ini menjadi 0. Jadi caranya, agar 3 ini menjadi 0, kita kalikan baris 1 dengan minus 3, kemudian jumlahkan ke baris 2. Jadi baris 1 dikali minus 3 jumlahkan ke baris 2. Nah, hasilnya 3 tambah minus 3, 0. Kemudian ini 2 ditambah minus 9, minus 7, dan seterusnya. Setelah itu, nah kita akan, tadi kan rencananya akan membuat kedua bilangan ini 0. Nah, baru 1 kan yang menjadi 0. Kemudian yang berikutnya ini kita akan jadikan 0. Caranya itu, baris 1 kita kalikan dengan minus 2, karena sini 2, kalau sini 4, berarti kita kalikan dengan minus 4. Kemudian ditambahkan ke baris 3. Ya, jadi hasilnya 0. Kemudian ini minus 6 ditambah 1 itu hasilnya minus 5, dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kolom pertama sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan membuat baris 2
kolom 2 pada matriks ini itu bernilai 1. Nah, agar dia bernilai 1, maka semua baris 2 kita harus kalikan dengan min 1/7. Ya, jadi minus 7 kalikan min 1/7, minus 8 kalikan dengan minus 1/7, dan seterusnya kita dapatkan baris 2 seperti ini. Ya, setelah kita dapat, tujuan berikutnya adalah membuat yang di bawah 1 itu menjadi 0. Ya, jadi baris 3 kolom 2 ini kita akan merubahnya menjadi 0. Nah, sehingga caranya itu adalah baris 2 kita kalikan 5, kemudian tambahkan ke 3, jadi simbolnya H325, artinya baris 2 kalikan 5, kemudian tambahkan ke baris 3. Jadi kita peroleh 0. Ya, 8/7 kali 5, 40/7, kemudian tambahkan dengan minus 2, ya jadikan penyebut 7 jadi minus 14/7, ya itu hasilnya 26/7, dan seterusnya, sehingga kita peroleh, nah ini matriks hasil transformasi tadi. Kita peroleh sekarang matriksanya itu ini, matriks B yang ini. Ya, jadi dengan menggunakan kembali ke bentuk sistem personal linear AX sama dengan B, berarti kita bisa lihat dari baris ketiga dulu. Untuk baris ketiga kita peroleh 0, X1 tambah 0, X2 ditambah 26/7 X3 itu sama dengan 78/7, sehingga X3 itu adalah 3. Nah, kemudian untuk yang baris kedua 0x1 0 kan, tambah x2 ditambah 8/7 x3 itu sama dengan 38/7. Nah, x3 sendiri tadi diketahui nilainya 3, berarti kita bisa bilang x2 ditambah 24/7 itu sama dengan 38/7, sehingga x2 itu sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan baris pertama, x1 ditambah 3 x2, x2 nya ganti dengan 2, kemudian 3 kali x3, x3 ganti dengan 3. Nah, kita peroleh X1 tambah 6 tambah 9 sama dengan 16. Ya, X1 itu sama dengan 1. Ya, jadi sama ya solusinya. X3, X2, X1 itu nilainya 3, 2, 1. Ya, lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Gauss-Jordan. Ya, jadi sebenarnya ini hampir sama dengan metode Gauss. Cuman transformasinya, kalau Gauss tadi yang penting sudah ada segitiga atas itu sudah selesai. Nah, kalau Gauss-Jordan itu kita selesaikan sampai dia membentuk sebuah matriks diagonal. Ya, lebih baik lagi katanya jika dia berbentuk matriks identitas. Nah, jadi ini tadi untuk transformasi akhir di metode Gauss. Jadi kita lanjutkan. Jadi langkah pertama itu, karena kebetulan kita setelah merubah diagonal tadi untuk diagonal baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 itu menjadi 1, sekarang kita harus merubah baris 3 kolom 3 menjadi nilainya 1 dengan cara kalikan semua baris 3 dengan 7/26. Ya, kita peroleh seperti ini. Ya, 78/46 itu hasilnya 3 kan. Nah, kemudian berikutnya, langkah berikutnya itu adalah merubah ya nilai kedua angka ini 3 dan 8/7 itu menjadi 0. Jadi yang pertama 8/7 dulu kita rubah jadi 0. Caranya itu dengan cara kalikan minus 8/7 baris 3 kemudian jumlahkan ke baris 2. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi 0 dikurangi 8/7, 0. Kemudian 1 dikurangi 8/7 kali 0, ya tetap 1 ya. Terus 8/7 dikurangi 8/7 kali 1, 0. Kemudian 38/7 dikurang 8 kali 3, 24/7, ya hasilnya 14/7 atau 2 ya. Berikutnya
angka 3 ini akan dirubah menjadi 0 ya. Ya. Tapi sebelum itu ya kita bisa, jadi di langkah ini kita bisa merubah dulu yang 3 ini menjadi 0 dengan cara kalikan baris 2 dengan minus 3 kemudian jumlahkan ke baris 1. Jadi kalikan baris 2 dan minus 3 baru jumlahkan ke baris 1, hasilnya ya minus 3 tambah 3 0. 0 kali minus 3, 0 tambah 3 tetap 3. Terus min 3 dikali 14 per 7 kemudian ditambah 16 ya, hasilnya 10. Berikutnya setelah di sini menjadi 0 ya, nah 3 lagi akan dirubah menjadi 0. Jadi caranya kalikan baris 3 ya, kalikan baris 3 dengan minus 3 jumlahkan ke baris 1. Ini kalikan baris 3 dengan 3 kemudian jumlahkan ke baris 1. Jadi 0 kali minus 3 tambah 1, kemudian 0 kali minus 3 tambah 0 tetap 0. 1 kali minus 3 tambah 3 itu hasilnya 0. Kemudian 3 kali minus 3 tambah 10 itu hasilnya 1. Nah, inilah merupakan solusi dari X1, X2, dan X3. Jadi 1, 2, dan 3 ini ya, ini adalah hasil akhir dari metode Gauss-Jordan.